Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasubhin ajmain amma ba'du. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Gita Fitriani dari Akademi Keperawatan Nusantara Cimahi. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang isu vaksinasi terhadap COVID-19. Sebelumnya, teman-teman pasti pernah dengar kan COVID-19? Kayaknya bukan pernah dengar lagi ya, tapi sering. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Oh iya, Wuhan itu dari Cina ya teman-teman. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan baru untuk melakukan lockdown. Kenapa diberlakukan lockdown? Yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh iya, di Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekankan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, yaitu terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. Dari kedua angka ini dapat disebutkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Di samping penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin COVID-19 merupakan cara yang paling tepat untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Oh ya, jangan termakan isu tentang vaksinasi COVID-19. Sejak dikabarkan bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia, muncul beberapa isu yang membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Ditambah lagi, banyak orang yang belum paham mengenai proses distribusinya ke seluruh Indonesia. Agar tidak termakan isu, simak fakta vaksin COVID-19 yang akan dijelaskan oleh saya sedikit demi sedikit. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh produsen Sinovac dari Cina dalam 2 tahap. Sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba pada 6 Desember 2020 lalu. Kemudian 1,8 juta dosis sampai di Indonesia pada 31 Desember 2020. Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia menimbulkan berbagai isu yang justru membuat masyarakat resah. Beredar informasi di dunia bahwa vaksin COVID-19 tidaklah aman atau mengandung bahan yang tidak halal. Selain itu, masih banyak lagi informasi keliru yang beredar dan perlu diluruskan. Fakta yang pertama dari vaksin COVID-19 adalah aman dan halal digunakan. Tidak sedikit masyarakat yang meragukan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin yang disebarkan di Indonesia harus dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Mengenai kandungan vaksin COVID-19, buatan Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan. Bukan virus yang hidup maupun dilemahkan. Vaksin pun tidak mengandung boraks, formalin, merkuri, dan pengawet yang lain. Selain itu, isu bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan itu sangat salah. Keamanan vaksin juga tentunya akan terus dipantau baik saat diberikan maupun setelahnya, jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Vaksin COVID-19 yang akan diedarkan bukan untuk uji klinis. Beredar informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi hanyalah untuk uji klinis. Faktanya, vaksin ini bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin pergunaan dari BPOM. Lalu,
Yang ketiga, vaksin COVID-19 tidak mengandung sel vero. Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero hanya merupakan media kultur untuk tumbuh kembang virus sebagai bahan untuk vaksin. Setelah mendapatkan jumlah virus yang cukup, virus akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan dimatikan dijadikan vaksin. Jadi, sel vero tidak akan ikut terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. Yang keempat, distribusi vaksin COVID-19 akan rampung selama 15 bulan. Distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia dikabarkan butuh waktu 3,5 tahun. Fakta sebenarnya adalah waktu tersebut merupakan penyelesaian masalah vaksinasi ke seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa dibutuhkan waktu selama 15 bulan untuk merampungkan vaksinasi ke seluruh pelosok Indonesia, yaitu mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Pasokan vaksin COVID-19 tidak cukup untuk diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia sekaligus dalam satu waktu. Jadi, pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap. Jadi, pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap. Periode pertama akan dimulai Januari hingga April 2021 dan periode kedua pada April 2021 hingga Maret 2022. Ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk menerima vaksin terlebih dahulu menurut WHO. Petugas kesehatan, petugas publik, dan orang yang berisiko tinggi untuk tertular atau sakit parah terhadap akibat COVID-19, misalnya memiliki penyakit penyerta merupakan kelompok prioritas. Rupanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.